Selamat malam untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Perodiana Tana, nomor induk mahasiswa 2004060045, Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Nusa Tenggara. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya di salah satu kelompok tani di Desa Nolbaki, Kabupaten Kupang Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana kelompok tani tersebut bernama Kelompok Tani Rindu Sejahtera. Di dalam wawancara saya bertemu dengan 3 narasumber, yaitu yang pertama Bapak Yulis Tuda dengan umur 52 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD, luas lahan yaitu 50 are, status kepemilikan penggarap dan lamanya bertani yaitu 20 tahun. Selanjutnya narasumber yang kedua yaitu Bapak Putinus Tanyo, umur 50 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SMP, luas lahan yaitu 50 are, dan juga statusnya sebagai tuan tanah, dan lamanya bertani yaitu selama 32 tahun. Selanjutnya yaitu Bapak Martin Pradipatyo, di mana beliau berumur 53 tahun, jenis kelaminnya laki-laki, pendidikannya SMA, luas lahannya yaitu 50 are, dengan status kepemilikan lahan sebagai tuan tanah, dan pengalaman bertani selama 28 tahun. Selanjutnya jenis komoditi yang dibudidayakan dalam kelompok tani itu, kelompok tani ini yaitu kelompok tani Rindu Sejahtera, yaitu budidaya tanaman padi. Nah, di sini menurut narasumber, sebelum pengolahan lahan, gulma-gulma yang ada di lahan pertanian disemprot terlebih dahulu. Kemudian jenis pestisida yang digunakan adalah Supremon dalam luasan 50 sampai dengan dalam luasan 40 sampai dengan 50 are. Biasanya mencampurkan 2 tutup botol Supremon dengan 15 liter air. Nah, selanjutnya untuk luasan lahan 40 sampai 50 are digunakannya 20 sampai 24 tangki pestisida. Selanjutnya pestisida yang digunakan adalah pestisida Supremo dengan lamanya yaitu 10 tahun digunakan. Untuk penggunaan dalam mengendalikan gulma yaitu diaplikasikan selama 4 hari, kemudian maka gulma akan mati. Selanjutnya pestisida Supremo ini direkomendasikan oleh pendamping petani. Pestisida ini juga seringkali tidak dicampur karena menurut petani pestisida dengan nama dagang Supremo ini terlalu manjur, atau bisa sering dikatakan oleh petani sendiri bahwa pestisidanya keras, artinya kandungan bahan kimianya cukup berbahaya sehingga tidak dicampur dengan jenis pestisida lainnya. Kemudian setelah pengaplikasian 1 minggu, kemudian bisa dilakukan pengolahan lahan seperti dibajak, ditraktor, dan lain sebagainya. Sebelum ditanam maka lahan yang sudah diolah harus direndam atau dibenam selama 3 hari. Kemudian jenis-jenis varietas padi yang seringkali ditanam atau dibudidayakan yaitu jenis padi Ciheran, Mamramo, dan juga Impari 6. Nah, dari varietas ini biasanya digunakan dalam kurun waktu 3 musim atau 1,5 tahun. Nah, varietas ini menurut petani tahan terhadap hama dan juga penyakit. Padi varietas yang tadi saya sebutkan itu petani mendapatkan dari membeli dari dinas-dinas pertanian. Selanjutnya dalam budidaya padi tanaman ini ditemui berbagai macam kendala, salah satunya yaitu hama. Nah, hama yang paling dominan menurut narasumber yang telah saya wawancarai yaitu penggila batang padi, wereng, dan juga walang sangit. Dan menurut petani hama yang paling dominan yaitu hama penggeret batang. Terus selanjutnya menurut petani dalam setiap musimnya
penggunaan pupuk pada setiap varietas itu sama saja, tidak ada kayak semacam perubahan, tetapi pupuk yang digunakan dalam jangka waktu semusim digunakan secara beraturan dan bertahap sesuai dengan dosis yang sudah ditentukan dan tidak diubah. Selanjutnya dalam lahan ini tidak pernah dilakukan pergiliran tanaman, hanya satu jenis tanaman yang ditanam. Selanjutnya saya juga bertanya mengenai pengetahuan petani terhadap hama dan penyakit. Nah, dari hasil wawancara saya ditemui bahwa hama yang paling merusak tanaman padi adalah walang sangit, penggerek batang, dan juga ulat gerayak. Nah, dari ketiga jenis hama tersebut memiliki gejala yang berbeda-beda. Nah, gejalanya biasanya bisa berupa daun berlubang maupun ada pun gejala-gejalanya yang tidak disebutkan secara spesifik oleh narasumber. Selanjutnya mengenai hama yang seringkali membuat petani sehingga gagal panen, yaitu hama penggerek batang padi. Namun dalam pengendaliannya petani lebih banyak menggunakan pengendalian kimia dengan melakukan penggunaan pestisida dalam kegiatan budidaya pertanian. Selanjutnya mengenai pemupukan, di sini petani dalam hal ini menyampaikan bahwa pemupukan dilakukan dalam 1 minggu setelah padi ditanam, terus akan dilanjutkan 21 hari setelah pemupukan pertama, dan petani juga mengatakan bahwa pemupukan yang terakhir biasanya dilakukan pada saat padi memasuki masa-masa persiapan untuk mengeluarkan bulir atau biasa sering disebut bunting, maupun dengan penyebutan lainnya. Selanjutnya jenis pupuk yang digunakan yaitu pupuk NPK, urea, dan juga organik. Dalam pemberian pupuk ini tentu adanya dosis atau takaran yang diperlukan. Nah, dari hasil wawancara yang ada, kebanyakan petani menggunakan pupuk yang untuk luasan 50 are sampai 40 sampai 50 are menggunakan pupuk NPK sebanyak 2 sak atau setara dengan 100 kilo. Sedangkan untuk pupuk urea sendiri digunakan 1 sak atau setara dengan 50 kilo. Dan kemudian pupuk organik digunakan 3 sak atau setara dengan 150 kg. Dalam satu musim tanam dilakukan 3 kali pemupukan. Nah, pemupukan yang didapat atau yang digunakan ini seringkali diperoleh dari pemerintah yang bersifatnya bersubsidi. Selanjutnya petani mencampur beberapa jenis pupuk dengan pupuk-pupuk yang lain. Nah, pencampuran pupuk-pupuk ini bertujuan agar lebih mempermudah petani dalam bekerja maupun lebih efektif dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman padi. Selanjutnya pupuk organik lain seperti pupuk kandang maupun pupuk yang lain tidak digunakan, hanya pupuk organik yang bersumber dari pemerintah. Selanjutnya saya juga bertanya mengenai seputaran pengetahuan hama dan penyakit. Nah, dari hasil wawancara yang saya dapatkan terhadap narasumber, di sini jenis pestisida atau jenis pestisida yang digunakan oleh petani itu biasanya insektisida yang untuk serangga dan juga herbisida yang untuk gulma. Nah, untuk herbisida sendiri digunakan pestisida dengan nama Gandaloptera dan K. Sedangkan untuk herbisida atau untuk gulma itu biasanya digunakan selain menggunakan spontan, ada juga beberapa nama dalam lainnya yang tidak disebutkan oleh narasumber. Selanjutnya, pestisida yang digunakan ini diaplikasikan dengan cara disemprot. Nah, pestisida diaplikasikan menurut petani pada saat ada hama untuk mengendalikan hama yang ada. Penggunaan pestisida ini biasanya dilakukan dalam satu musim tanam 2 sampai 3 kali tergantung dengan tingkat keberadaan OPT yang mengganggu tanaman. Selanjutnya, pada saat pestisida ini juga diberikan jikalau gejala OPT pada tanaman budidaya sudah nampak. Selanjutnya, untuk mengenai dosis pemberian di sini menurut narasumber
Untuk luasan lahan 50 are menggunakan 3 bungkus pestisida dengan nama dangke yang biasanya itu digunakan 4 sampai 5 bungkus. Sedangkan untuk nama dagang spontan dalam bentuk cair itu 1 liter, sedangkan untuk nama dagang tera yaitu 1 sampai 2 liter. Nah, di sini petani juga menyampaikan takarannya dalam pengaplikasian, yaitu untuk 1 tangki ya digunakan 1 sendok makan untuk pestisida dengan nama dangke, sedangkan pestisida dengan nama dagang spontan yaitu 2 tutup botol untuk 1 tangkinya, dan pestisida dengan nama dagang tera yaitu 1 tutup botol untuk 1 tangki. Nah, untuk setiap pestisida yang digunakan untuk luasan area 40 sampai dengan 50 area ini membutuhkan 20 sampai dengan 25 tangki. Nah, pestisida yang digunakan ini biasanya dicampur. Nah, jenis pestisida yang dicampur ini yaitu jenis pestisida insektisida dan juga herbisida. Nah, dicampurnya ini yaitu ketiga pestisida yang sudah tadi saya sebutkan. Nah, dicampur dengan 1 tutup botol dangke, 2 tutup botol spontan, dan 1 sendok makan pestisida tera. Selanjutnya dicampur pestisida ini dengan tujuan agar dapat memaksimalkan hasil pertanian dan lebih efisien. Selanjutnya menurut petani sendiri, petani hanya menggunakan baju lengan panjang, terus menggunakan topi, menggunakan masker, dan juga petani mengatakan bahwa petani di sini seringkali tidak menggunakan alat pengaman lain seperti celana panjang dan juga menggunakan sepatu. Namun alasan yang diutarakan bahwa tidak menggunakan APBD yang lengkap seperti sepatu dan juga celana panjang dikarenakan selain keterbatasan biaya, petani juga merasa kurang nyaman jika menggunakan alat-alat tersebut. Selanjutnya, pestisida yang diaplikasikan akan dilakukan pada sore maupun pada pagi hari. Nah, dalam pengaplikasian tentunya petani sendiri mengaplikasikan pestisida dalam keadaan sehat, artinya pestisida sehat dalam hal jasmani maupun rohani. Nah, di dalam kesehatan ini tentunya sebelum mengaplikasikan pestisida, petani mungkin makan dan juga minum terlebih dahulu, dan hal itu juga telah disampaikan oleh petani bahwa mereka sebelum mengaplikasikan pestisida mereka makan ataupun minum terlebih dahulu. Selanjutnya persiapan pestisida sebelum diaplikasikan. Nah, pertanyaan seputaran dengan persiapan pestisida sebelum diaplikasikan ini memang cukup panjang karena berdasarkan dari kuesioner yang ada, namun petani juga menjawab dengan baik. Nah, dalam persiapan ini petani selalu mengecek peralatan-peralatan yang digunakan dalam kegiatan pengaplikasian pestisida. Nah, jika alat yang digunakan mengalami kerusakan atau kecacatan, maka yang dijawab oleh petani yaitu mereka tidak memperbaikinya dulu, tetapi mereka lebih memilih untuk menggunakan atau meminjam dari petani-petani yang lain dulu untuk dapat mengaplikasikan pestisida yang ada. Nah, dari hasil wawancara kami, ketika alat yang dipinjam akan dicuci terlebih dahulu dengan bersih agar menjamin supaya pestisida tersebut tidak terkontaminasi dengan bahan lain. Selanjutnya, pestisida dicampur sebelum diaplikasikan, dicampur di lahan terbuka, biasanya dilakukan di lahan milik petani tersebut. Nah, pestisida yang ada dicampur dengan air dan untuk mengaduk biasanya diaduk menggunakan kayu. Nah, pada saat dicampur, petani mengatakan bahwa biasanya terkadang tumpah. Namun jika tumpah maka petani hanya membiarkan begitu saja, tidak melakukan tindakan lain. Selanjutnya, dalam menggunakan air yang dicampur biasanya diambil dari saluran air atau got yang ada. Nah, alat yang digunakan untuk mengaplikasikan pestisida ini pada saat mengaplikasikan pestisida ini harus dalam keadaan baik, artinya harus dipersiapkan terlebih dahulu. Nah, air yang digunakan dalam mengaplikasikan mencampur pestisida ini yaitu
jenis air yang jernih, artinya air yang bersih dan tidak terkontaminasi dengan zat lain. Nah, pada saat pencampuran pestisida, pencampuran dilakukan langsung pada alat aplikasi, alasannya agar tidak membuang-buang waktu. Nah, selanjutnya juga ada pestisida dikatakan tidak pernah mereka campur dengan pupuk ataupun pestisida tidak dicampur dengan pupuk, karena menurut petani cara pengaplikasian pupuk maupun cara pengaplikasian pestisida itu sangat berbeda, di mana pestisida umumnya diaplikasikan dengan disemprot, sedangkan pupuk diaplikasikan dengan cara disiram atau dengan cara ditabur. Selanjutnya, pestisida yang digunakan oleh petani terdiri dari 2 sampai dengan 3 jenis pestisida agar dapat bekerja atau meminimalisir waktu dan tenaga. Nah, perbandingan yang digunakan yaitu 1 berbanding 2 dan 1 berbanding 2 berbanding 3. Nah, pedoman yang didapat atau yang diperoleh untuk pengaplikasian ini yaitu pendampingan dari pendamping yang biasanya datang untuk melakukan penyuluhan. Nah, dalam aplikasi pestisida dilakukan searah dengan arah mata angin, dan jika angin terlalu keras maka tidak dilakukan kegiatan aplikasi pestisida. Nah, jikalau pada saat musim hujan maka pengaplikasian dilakukan 12 jam sampai 10 sampai 12 jam setelah hujan berhenti agar tidak terjadi pencucian atau pestisida yang diaplikasikan tidak terbawa oleh air hujan. Selanjutnya, pada saat pengaplikasian pestisida, petani tidak melakukan aktivitas lain seperti merokok, makan maupun minum. Aktivitas seperti itu biasanya dilakukan setelah selesai kegiatan pengaplikasian pestisida. Nah, untuk dalam kegiatan pengaplikasian dan ingin menyeka keringat, biasanya petani menggunakan tangannya untuk menyeka pestisida, menyeka keringat yang ada. Dan biasanya itu juga dilakukan mereka berhenti sejenak dulu baru bisa melanjutkan kegiatan aplikasi tersebut. Nah, selanjutnya setelah aplikasi pestisida, semua alat yang digunakan akan dicuci. Nah, alat-alat yang dicuci tersebut akan dicuci dengan keadaan air mengalir dan dicuci dengan air bersih menggunakan sabun. Nah, jika mengenai pakaian yang digunakan pada saat aplikasi tidak langsung diganti, namun sampai di rumah atau sampai ke tempat legal baru diganti. Nah, orang yang mengaplikasikan pestisida biasanya sampai ke rumah dulu baru membersihkan tubuhnya dengan cara mandi. Nah, pada saat sampai di rumah aplikator mengonsumsi air putih. Nah, petani setelah mengaplikasikan pestisida biasanya sampah pertanian, sampah kulit ataupun bekas dari pestisida tersebut dibuang begitu saja, dan hal itu kami temukan pada saat kegiatan wawancara. Dan untuk aplikasi dan untuk sisa-sisa pestisida yang diaplikasikan itu biasanya disimpan di rumah atau rumah kecil yang biasa disebut lak oleh petani. Nah, selanjutnya dalam pengaplikasian seringkali ditemui keracunan pestisida. Nah, keracunan pestisida ini biasanya petani merasakan gejala-gejala yang disebabkan oleh sebab keracunan pestisida. Nah, gejala-gejala yang ditemui dan disampaikan oleh narasumber yaitu gejalanya bisa gatal, bisa mual, terus bisa pusing. Nah, dari gejala-gejala tersebut petani menyampaikan bahwa ketika mereka mengalami gejala tersebut, terutama gatal, mereka akan mandi, dan kalau untuk pusing dan mual mereka akan minum air kelapa ataupun susu, dan mereka kemudian beristirahat. Nah, mereka juga berkaitan dengan pestisida, mereka juga pernah mendengar bahwa pestisida juga dapat menyebabkan keracunan pada manusia. Nah, informasi yang mereka peroleh mengenai dengan keracunan pada manusia dapat disebabkan oleh pestisida itu mereka dapat dari pendamping petani dan juga dari setiap kemasan yang ada pada pestisida. Mereka membaca sehingga mereka bisa mengetahui. Terus selanjutnya kami juga bertanya mengenai SLPHT
kami tanyakan apakah Bapak petani pernah mendengarkan, dan mereka menjawab bahwa mereka sendiri pernah mendengarkan sepintas mengenai dengan sekolah lapangan pengelolaan hama terpadu. Dari mana mereka mendengar? Yaitu mereka pernah mendengar, yaitu melalui sosialisasi yang pernah mereka ikuti. Nah, sejauh ini mereka juga terhimpun dalam sebuah kelompok tani, yang dimana dalam kelompok tani tersebut mereka bisa sama-sama mencari solusi dan juga memecahkan masalah yang menjadi kendala mereka dalam kegiatan pertanian. Nah, kegiatan yang biasanya masalah yang biasanya mereka temui dan mereka hadapi itu biasanya mereka diskusikan di dalam bentuk kelompok tani. Nah, menurut dari hasil wawancara kami di situ, petani menyampaikan bahwa masalah-masalah yang seringkali mereka diskusikan atau mereka cari solusi yaitu seperti masalah ketersediaan air, pupuk subsidi, maupun permasalahan mengenai seperti hama maupun penyakit yang ada di kegiatan di bidang pertanian. Nah, dalam kegiatan dalam diskusi-diskusi mereka mengenai masalah-masalah yang ada, melalui perpanjangan tangan mereka, yaitu kelompok tani mereka sudah menyampaikan kepada pemerintah dan juga kepada penyuluh maupun hingga kepada dinas pertanian. Dan informasi ini juga kami dapatkan langsung dari ketua kelompok tani Rimu Sejahtera. Selanjutnya, salah satu contoh yang yang disebutkan oleh narasumber mengenai permasalahan-permasalahan yang sudah pernah dijawab oleh pemerintah, yaitu salah satunya yaitu baru-baru disampaikan bahwa mereka memiliki keluhan atau masalah kekurangan air. Nah, dengan masalah tersebut mereka sampaikan kepada pemerintah, dan di sana mereka dibantu dengan pemerintah mendanai pembangunan dan perbaikan bendungan sebagai sumber mata air bagi kelompok tani Rimu Sejahtera. Nah, selanjutnya biasanya hasil-hasil pertanian yang petani hasilkan itu biasanya dijual dalam bentuk gabas dan juga beras. Menurut petani sendiri tidak ada perbedaan antara beras atau gabas yang dalam pengolahannya menggunakan pestisida dan tidak menggunakan pestisida. Di situ petani menyampaikan bahwa harganya sama saja. Nah, selanjutnya juga kami menanyakan beberapa pertanyaan umum yang sudah ada sesuai dengan kuesioner yang ada, di mana pertanyaan umum itu mencakup beberapa hal. Yang pertama itu mengenai apakah Bapak dan Ibu atau apakah narasumber pernah mengikuti pelatihan pengendalian tanaman. Namun dari jawaban yang ada, petani mengatakan tidak pernah mendengar ataupun mengikuti. Terus selanjutnya untuk pertanyaan kedua, bagaimana petani bisa tahu jenis pestisida yang cocok dan pantas untuk digunakan dalam pemberantasan hama pada tanaman padi. Itu biasanya petani mendengar dari pendamping, ataupun petani juga mendengar dari teman-teman sesama petani mereka yang pernah menggunakan pestisida tersebut dan hasilnya bagus, makanya direkomendasikan kepada petani yang lain. Selanjutnya, pertanyaan mengenai apakah para petani mengetahui tentang pestisida itu obat. Nah, di sini petani apa itu pestisida? Nah, di sini petani menyampaikan bahwa menurut petani sendiri pestisida itu merupakan obat. Nah, kenapa pestisida dikatakan obat oleh petani? Karena menurut petani dari hasil wawancara kami bahwa pestisida ini merupakan obat untuk tanaman, karena tanaman ketika diserang oleh hama maupun penyakit, tanaman itu akan tidak tumbuh dengan baik. Namun dengan adanya obat yang berupa pestisida ini dapat membunuh hama ataupun memusnahkan penyakit yang ada pada tanaman. Nah, selanjutnya kami bertanya mengenai apakah petani pernah mendengar mengenai musuh alami. Namun dari hasil wawancara kami, petani menyatakan bahwa petani tidak pernah mendengar tentang musuh alami. Nah, menurut petani sendiri, semua binatang yang ada di lahan persawahan dan yang notabene merusak tanaman, maka binatang tersebut disebut sebagai hama. Nah, namun
tidak semua binatang pada tanaman padi itu disemprot, hanya beberapa binatang saja seperti serangga. Karena terkadang dalam kegiatan bidang pertanian itu ada hama seperti ayam, burung maupun hama-hama lainnya. Terus selanjutnya menurut petani pestisida itu adalah obat. Nah, dari hasil wawancara kami menanyakan apakah petani pernah mendengar bahwa pestisida merupakan racun, dan mereka sendiri menyatakan bahwa memang mereka mendengar dan mereka juga membaca melalui kemasan-kemasan pestisida itu bahwa pestisida itu ada racun, pestisida itu memang racun. Namun pestisida disebut racun karena dapat membunuh serangga dan juga manusia. Nah, perbedaan antara tanaman yang diaplikasikan pupuk dan pestisida yaitu perbedaannya terletak di pertumbuhan dan perkembangan dan juga hasil akhir dari hasil pertanian atau produk yang dihasilkan. Baik, selanjutnya kami juga bertanya mengenai beberapa pertanyaan-pertanyaan umum yang dimana kami tanyakan, yaitu apakah petani pernah mengikuti pelatihan pengendalian tanaman menggunakan pestisida. Di sini petani mengatakan bahwa petani ini pernah mengikuti kegiatan tersebut. Terus yang dari pertanyaan kedua, kami juga menanyakan ibu dan bapak petani apakah tahu tentang jenis pestisida yang cocok digunakan dalam pemberantasan hama. Artinya dari pertanyaan ini kami menanyakan dari mana mereka mendapatkan informasi tentang pestisida. Nah, di sini petani menyebutkan bahwa mereka mendapatkan informasi tersebut dari pendamping ataupun petani lain, sesama teman pertanian teman petani mereka yang sudah pernah menggunakan pestisida tersebut. Selanjutnya kami juga menanyakan apakah bapak pernah mendengar bahwa pestisida disebut sebagai obat. Nah, di sini petani menyebutkan bahwa mereka dalam sehari-harinya menyebut bahwa pestisida itu adalah obat. Nah, terus dan kami bertanya lanjut dan mereka menjawab bahwa menurut mereka pestisida adalah obat untuk membunuh hama pada tanaman padi yang disebut obat karena beracun bagi serangga namun menyehatkan bagi tanaman. Selanjutnya kami juga bertanya apakah petani pernah mendengar mengenai musuh alami, namun petani sendiri menyampaikan bahwa mereka belum pernah mendengar tentang musuh alami. Namun pertanyaan selanjutnya, apakah semua binatang yang di lahan adalah musuh alami? Nah, menurut petani, semua binatang yang ada di lahan persawahan dan merusak tanaman itu disebut sebagai hama. Nah, selanjutnya kami juga menanyakan bahwa apakah semua binatang yang di lahan akan disemprot atau untuk dimatikan. Namun petani bilang mereka tidak menyemprot, mereka hanya menyemprot untuk membunuh serangga. Selanjutnya petani juga menyampaikan bahwa petani menurut petani sendiri pestisida adalah obat. Nah, mereka juga menyampaikan bahwa pestisida mengandung racun yang dapat mematikan binatang maupun manusia. Nah, pestisida sendiri yang tadinya disebut racun ini karena dapat seperti yang sudah saya katakan, yaitu karena dapat membunuh serangga dan juga membunuh manusia. Nah, perbedaan tanaman yang diaplikasikan untuk pestisida yaitu pada perkembangan dan juga pertumbuhan serta hasil dari tanaman padi tersebut. Nah, dari hasil kami juga bertanya mengenai apakah petani menyukai makanan yang mengandung pestisida atau tidak. Menurut petani, mereka memang ingin sekali memakan makanan yang tidak mengandung pestisida. Namun mereka sadari sendiri bahwa di dalam kegiatan budidaya yang mereka lakukan, mereka juga menggunakan pestisida, sehingga menurut mereka sulit sekali dapat mengkonsumsi hasil-hasil pertanian yang bebas dari pestisida. Namun menurut kita beberapa petani lain, mereka ingin menggunakan pestisida, namun kalau bisa diminimalisir atau dikecilkan, maka mereka ingin mengkonsumsi
makanan dengan kadar atau kandungan pestisida yang sangat tinggi. Selanjutnya petani juga mengatakan bahwa hasil pertanian mereka terkadang dibeli oleh konsumen, namun konsumen sendiri tidak menanyakan atau menanyakan mengenai penggunaan pestisida dan lain-lain. Nah, mereka mengenai dampak dari pestisida bagi manusia juga, menurut petani juga sudah mendengar hal tersebut, namun mereka merasa bahwa mereka sulit sekali untuk bisa terhindar dari namanya pestisida, karena menurut mereka juga merupakan pelaku dari penggunaan pestisida tersebut. Nah, ada beberapa dari hasil wawancara yang kami temui, petani juga menceritakan bahwa petani pernah mendengar bahwa ada terjadinya keracunan yang disebabkan oleh hasil pertanian. Nah, yang baru-baru saja, namun yang pernah didengar yaitu ketika masyarakat mengkonsumsi jenis-jenis sayuran yang mengandung pestisida yang tinggi atau yang baru saja diaplikasikan pestisida, maka dapat menyebabkan keracunan. Nah, dalam wawancara kami yang terakhir, kami bertanya mengenai apakah apa yang ingin disampaikan oleh masyarakat oleh para petani terhadap penggunaan pestisida ini. Namun dari sini petani mengatakan bahwa dalam kegiatan budidaya pertanian, pemerintah sendiri perlu memberikan sosialisasi dan pelatihan bagaimana cara budidaya tanaman padi yang bebas dari pestisida, dan mereka bukan saja hanya diberikan sosialisasi saja, tetapi mereka juga dibimbing untuk dapat mencapai pencapaian hasil pertanian dengan baik dan bebas dari pestisida. Demikian hasil dari kuesioner di kelompok tani Rindu Sejahtera Desa Melbakti, Kecamatan Jombang Tengah.